nanti. Gimana kok? Gimana kok? Udah aku mau apa? Bosan jadi tinggal. Aku mau dari tadi. Iya. Hei, benar. Gimana? Hah? Mana sih apa? Suruh balik di situ. Kau udah diam saya selama ini kalau teratur. Kau bilang majelis. Nggak puas kau masing-masing. Musik apa? Bacot aja gede. Sini buktikan. Hah? Bacot gede. Dan semua proses perjalanan sidang hampir 5 bulan ini, maka saya mengatakan kami harus menang. Kalau tidak, kami mencurigai dengan keras adanya false compliment. Saya yakin majelis sudah melihat itu. Dan kalau kami kalah, saya khawatir ada ketidakpuasan. Di luar kami menduga ada indikasi, kami akan laporkan kepada pihak terkait. Saya khawatir ada ketidakpuasan dari orang-orang yang sibuk kepada saya. Teman-teman yang lain, ya, tidak pernah mengarahkan orang untuk membenci orang yang meributi atau orang. Tapi dalam konteks penegakan kadang-kadang ada perbedaan. Minggu lalu, 2 minggu lalu, sebelumnya juga aku tidak beritahu dan saya lihat video jago sekali jadi. Saya undang di hari ini dari kemarin kata-kata. Mana tentang hidupnya? Richard juga. Jadi saya kira itu untuk yang ke depan seperti apa jelaskan sekalian. Oke, baik, saya tambahkan sedikit. Terkait jadwal persidangan hari ini, harusnya itu adalah jadwal pemeriksaan saksi fakta dan ahli daripada terduga. Namun kesempatan ini tidak mereka pergunakan untuk kesempatan ini tidak mereka gunakan untuk haknya. Dan memang jadwal ini harusnya sudah 2 kali. 2 kali ini mereka tidak memanfaatkan haknya untuk dalam persidangan ini. Namun majelis hakim yang mulia, hormat, minggu yang lalu sudah memberikan peringatan dan sudah memberikan suatu kesepakatan. Apabila minggu sidang berikutnya yang hari ini masa tergugat daripada Richard Lee ataupun prinsipalnya mereka tidak menghadirkan saksi faktanya maupun saksi ahlinya, maka persidangan ini akan tetap berlanjut sebagaimana jadwal yang telah harus dijalankan. Faktanya hari ini kuasa hukum daripada Richard Lee tidak menghadiri persidangan dan sudah dipanggil 3 kali tadi pakai mikrofon dan kedengaran juga di semua wilayah ruang persidangan pengadilan negeri ini. Namun mereka juga tidak masuk ke dalam persidangan. Ada koordinasi mungkin berapa lama ditunggu tidak datang. Akhirnya majelis hakim yang terhormat mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa persidangan dilanjutkan ke jadwal kesimpulan untuk selanjutnya, dan itu akan dilakukan secara online. Namun secara fisik tetap harus diantarkan kepada pengadilan dan diserahkan kepada kepaniteraan. Itu yang tadi yang dikatakan oleh pada kali Dr. Ran, bahwa kesempatan ini, momen ini sebenarnya kalau dilihat daripada fakta-fakta itu pada persidangan dari kami
saksi-saksi yang kami ajukan kemarin itu sudah telah. Perkara ini haruslah dikabulkan gugatan ini karena juga tidak ada juga keterangan saksi-saksi dari mereka dan juga keterangan ahli yang menguatkan jawaban mereka. Jadi kami berharap majelis hakim sangat objektif dan konsekuen dalam analisa perkara ini. Semoga perkara ini dikabulkan dan kami menangkan. Terima kasih. Sebelum ini, terakhir kan hari ini memang agenda dari pihak tergugat memang hadir kan, dan harusnya secara ini udah visi dan dimenangkan oleh ini dong. Yang harus menang, merasa menang, ya harus menang dong. Mana pembanding mereka agenda selanjutnya itu kesimpulan habis keputusan enggak ada lagi. Adapun ahli mereka, adapun saksi fakta mereka, saya berkeyakinan menang. Apalagi tidak ada. Ya, jangan menang. Selamat siang rekan-rekan. Jadi terkait tadi sebenarnya mungkin kuasa hukum dari Dr. Richard Lee hadir. Cuman mereka melakukan walkout yang seperti yang kemarin. Jadi begini, harusnya ada pemeriksaan dari saksi ahli dari pihak tergugat, satu saksi fakta. Akan tetapi mereka sudah datang, sidang diteruskan dan nanti akan kesimpulan di tanggal 30 dan nanti putusan di tanggal 14 karena saksi ini bukan seperti pidana ya, pulus testis, tetapi beda saksi pidana maupun perdata. Jadi kalau kami yakin seperti jurisprudensi nomor 4 tahun 2018 bahwa mengatakan putusan sepihak dalam perjanjian itu melakukan perbuatan melanggar dan kami yakin bukan kami dikabulkan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Jadi prinsip dasarnya begini, prinsip dasarnya ya, bahwa dalam proses yang disebut dengan azas perjanjian, apabila ada salah satu yang merasa dirugikan dan perjanjian itu dilakukan secara sadar dan cakap orangnya, apalagi ada perbuatan yang sudah dilakukan oleh salah satu pihak yang mengikat diri secara bersama-sama itu, maka itulah disebut dengan perbuatan melawan hukum. Kami yakin itu sudah diperjelas oleh ahli kami dan pakar yang baik. Teman-teman pun sudah pakar-pakar. Nah, masalah datang mereka atau tidak itu urusan kami. Mereka datang sebentar atau apa, mungkin mereka ada kepentingan, mungkin ada urusan, kita nggak tahu. Ada pertemuan atau tidak. Yang pasti hakim sudah mengetuk palu minggu lagi. Apabila, karena mereka juga minta tunda kan, apabila minggu ini mereka tidak datang, maka proses persidangan ini dan hakim sudah panggil 3 kali. Keadaan semua kondusif, security ada, nyaman, oke, dan sidang dimulai. Karena itu diputuskan majelis setelah dipanggil 3 kali tidak datang, tidak masuk, putuskan lanjut ke agenda berikutnya itu kesimpulan. Cukup, silakan. Di sini saya menambahkan bahwa kita melihat dari awal persidangan sampai hari ini tidak pernah masuk pada substansi gugatan. Jadi kami menganggap ini kami menentang dengan beberapa hal mereka lakukan. Setiap ada persidangan tidak membahas tentang perbuatan melawan hukum yaitu pembatalan sepihak. Mereka hanya melakukan jawaban-jawaban yang tidak nyambung seperti ijazah lah, tidak pengacara lah, kantor yang tidak bayar pajak lah, kartu nama lah, itu kan tidak nyambung dengan gugatan. Nah, kami melihat di sini mereka selalu mencari celah untuk hal-hal yang terindikasi untuk mengalihkan persoalan dalam gugatan ini. Pernah kami menyatakan kepada hakim bahwa hari ini adalah sidang dalam pembuktian surat. Mereka hadirkan saksi, kami keluar. Nah, dianggap kami diusir, padahal kami keluar karena minggu depannya kesaksiannya tidak jelas. Karena kemarin pernah Pak Rasman mengajukan saksi, seprinya sendiri adalah istrinya yang tahu fakta yang sebenarnya, namun tidak sah.
Nah, kenapa Pak Samsul dihadirkan? Pak Samsul itu saksi itu kan melihat, mendengar, dan menyaksikan. Dan independen. Ini Pak Samsul tidak ada kapasitas untuk jadi saksi. Makanya kami keluar. Nah, di sini kami melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dapat ini dipertimbangkan. Nah, pertimbangannya tetap perkara dilanjutkan dengan hakim yang sudah ditunjuk, tidak perlu diganti, masih keadaan yang stabil. Dan laporan kami ke KAY tetap berjalan sebagaimana mestinya ke depannya. Nah, untuk itu hari ini dinyatakan oleh hakim untuk sidang tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan 3 minggu ke depan kita memberikan kesimpulan, setelah itu baru putusan. Kami yakin, seyakin-yakinnya dengan ridho dan izinnya Allah bahwa insya Allah kami memenangkan. Amin. Karena dalam hal ini kita sudah melihat fakta persidangan. Tidak ada komentar di luar persidangan. Yang penting di dalam fakta persidangan, hakim harus melihat dalam etika di pengadilan. Jadi itu yang kami lihat. Kita juga tahu bagaimana cara di dalam perkara dalam peradilan itu sendiri. Nah, ini jika kami tidak memenangkan, terindikasi ada hal yang di luar konteks. Mungkin itu dari saya. Semoga dengan bismillah kesimpulan yang kita buat dan keputusan yang akan kita menangkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mana tangannya? Ayo, bareng-bareng nih. Ayo, serangga. Kita yakin menang ya. Allah memberikan kemenangan dan dalam ridhonya. Mantap. Terima kasih.